boleh Bapak dijelaskan terkait sejarah padi itu sendiri yang ada di Indonesia? Ya, eh, padi itu sebetulnya dari jenisnya yang banyak di Indonesia itu diduga ya kemungkinan besar memang asli Indonesia ya, asli Indonesia. Jadi ragam dan ininya banyak sekali. Jadi kemungkinan asal usul padi itu salah satunya dari Indonesia. Tetapi teknologi budidaya padi itu kemungkinan besar itu diadop kalau tidak dari Cina mungkin dari India ya. Dan kita tahu bahwa dahulu kala itu teknologi itu banyak masuk ke Indonesia itu dari India dan dari Cina. Dari India itu melalui agama Hindu dan sejarahnya lebih lama. Kemudian dari Cina juga banyak ya. Itu budidaya padi. Ya. Nah kalau kita lihat nama makanan pokok orang Jawa itu kan sego ya bahasa Jawanya. Sedangkan bahasa Sundanya sangu, gitu. Nah kemungkinan besar makanan pokok kita dulu adalah sagu. Nah, Anda tahu sagu? Iya Bapak, yang dari pohon sagu untuk diolah. Jadi pohon sagu itu ya. Nah itu dulu makanan pokoknya, kemudian beralih ke beras ya. Setelah diperkenalkan budidaya padi. Akhirnya yang meluas adalah budidaya padi itu sendiri ya. Karena lebih praktis ya dan dia kalau sagu kan hanya di muara-muara sungai ya di seputaran sungai ya, di muara sungai dan di aliran sungai begitu. Tapi kalau padi kan bisa jauh ke bahkan ke bukit-bukit ditanam. Jadi sehingga akhirnya sagu padilah yang menjadi makanan pokok di Indonesia gitu. Oke. Baik Bapak, terkait padi, apakah ada nutrisi-nutrisi tersendiri Bapak yang bermanfaat bagi tubuh? Yang dominan karbohidrat ya, tetapi di dalam padi itu juga kandungan padi itu proteinnya cukup signifikan ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya yang kurang mampu ya, sebagian dari protein itu dari beras ya. Kalau mereka makan beras ya dari padi ya. Kemudian ada kandungan itu di kulit ari padi itu kandungan vitamin B-nya itu tinggi ya. Jadi dengan penggilingan yang menghilangkan selaput itu malah vitaminnya hilang, vitamin B-nya tinggi begitu. Itu saya kira. Baik Bapak, untuk penanaman padi sendiri Bapak, apakah untuk di dataran tinggi sama dataran rendah sama saja bisa ditanam Bapak? Apa hanya bisa ditanam di dataran tinggi atau rendah gitu Bapak? Padi itu tanaman yang suka air. Tapi dia bisa ditumbuhkan di lahan basah maupun lahan kering. Gitu. Lahan basah itu biasanya dataran rendah ya. Lahan basah itu bisa sawah yang airnya itu dari sumber irigasi, bisa juga pada rawa-rawa ya, rawa-rawa baik rawa biasa maupun rawa pasang surut. Tapi juga padi juga bisa ditanam di lahan kering ya. Dan biasanya menanam padi di lahan kering itu dilakukan pada saat musim hujan. Jadi airnya mengandalkan air hujan, curah hujan ya. Nah, jadi kalau yang padi di lahan kering itu namanya padi gogo. Ya. Yang di sawah irigasi itu ya padi sawah. Kemudian ada lagi padi rawa ya. Nah, padi rawa ini biasanya dia morfologinya agak sedikit berbeda ya. Agak lebih tinggi dia. Pertumbuhannya lebih cepat karena berkejaran dengan air ya. Jadi padi itu bisa ditanam di dataran tinggi. Kalau kita lihat bukan di tempat yang lebih tinggi ya, di bukit-bukit ya. Kalau kita lihat di ladang berpindah di Kalimantan itu rata-rata padi gogolnya ditanam di bukit-bukit di lereng-lereng gitu ya. Kemudian juga padi sawah juga dengan
sistem irigasi yang bagus ya, dibuat terasering begitu, kita bisa temukan di Cianjur, di Bali, di Sumatera Barat ya, di Solok dan sebagainya, sawah-sawah di bukit-bukit kan, ya itu cantik sekali itu. Nah, tapi itu adalah padi sawah ya. Jadi sistem irigasinya dibangun, sawahnya dicetak dalam bentuk teras-teras begitu di lereng-lereng gitu. Saya kira begitu. Baik Bapak, pada waktu prodi komunikasi juga kan ada mata kuliah yakni agroindustri Bapak, yang menjelaskan bahwa jenis-jenis beras itu ada macam beras merah, beras hitam, coklat, sama putih. Apakah itu sumber dari padinya itu berbeda-beda atau sama Bapak? Kalau itu memang padinya beda. Ya, beras hitam, beras merah, ya, itu beda padinya. Jadi jenis padinya, varietasnya ya. Ya itu kalau yang kualitas beras beda itu dari sisi apa namanya processing ya. Bisa ada beras kepala, ada beras premium, ada beras medium, itu adalah apa namanya ditentukan oleh persentasi beras utuh ya. Kalau persentasi beras utuhnya mendekati 90% begitu, itu disebut premium kan, dan seterusnya. Tetapi kalau yang merah, hitam itu adalah varietasnya ya. Genotipnya berbeda ya. Baik Bapak, untuk olahan dari padi sendiri Bapak, pastikan dari kulit padi sama berasnya itu kan bakal memiliki olahan-olahan yang berbeda Bapak. Menurut Bapak, olahan apa saja yang bisa diolah dari padi ini sendiri Bapak? Dari padi kan kalau digiling kan akan menghasilkan sekam yang pertama kan. Kemudian kan ada menir namanya ya, yang apa namanya beras yang hancur, yang kecil-kecil. Kemudian ada dedak ya. Dedak itu yang sekam yang halus itu ya, yang sudah halus ya. Kemudian ada beras ya. Nah, kalau sekam itu bisa digunakan untuk macam-macam itu ya. Bisa untuk apa namanya dibuat menjadi arang sekam untuk media tanam ya. Kemudian apa namanya menir, dedak itu bisa untuk pakan ya, untuk pakan, untuk bebek dan sebagainya ya. Kemudian beras sendiri itu bisa diolah juga untuk berbagai macam produk ya, dibuat jadi tepung ya, tepung beras ya. Kemudian nanti itu bisa juga setelah jadi tepung itu nanti bisa menjadi bermacam snack ya, bermacam kue dibuat dari situ ya. Nah, kemudian juga beras juga tentu bisa diolah ya, dimasak untuk berbagai macam bentuk makanan ya. Saya kira ada risotto, ada nasi goreng dan sebagainya. Saya kira. Okay. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Bapak, untuk proses penanaman padi itu dibutuhkan waktu berapa lama ya Bapak? Proses penanaman atau padi itu mulai dari disemaikan sampai panen, itu beda. Kalau proses penanaman itu kan hanya kalau dia penanaman dalam bentuk benih ya, katakanlah penanaman langsung ya, tanam benih langsung, itu sebentar itu. Apalagi kalau kita menanamnya hanya ditaburkan saja di lahan gitu ya. Yang dimaksud dengan lama penanaman itu apakah proses menanamnya, apakah itu ditanam bibit atau ditanam benih ya, langsung gitu, benih biji gitu. Atau yang dimaksud dengan lamanya penanaman itu mulai dari kita nyemai sampai panen. Itu Bapak, mulai dari bibit hingga sampai pasca panen gitu Pak. Itu. Kalau itu namanya lamanya pertumbuhan padi ya. Nama pertumbuhan padi ya. Itu tergantung, pertama kita nanam.
penanamannya itu bisa benih kita tanam langsung, bisa kita semai dulu. Kita semai dulu ya. Kalau dulu itu sampai sekitar 3 minggu, kalau sekarang itu umumnya 2 minggu sudah bisa ditanam itu. Jadi ditanam bibitnya. Nanamnya itu bisa manual, bisa pakai mesin ya. Oke. Kemudian setelah ditanam benih itu tumbuh ya. Nah, itu tergantung dari sifat genetis dari masing-masing varietas. Ya. Ada yang bisa dipanen dalam 100 hari. Ya. Ada yang perlu sampai 150 hari. Nah, itu tergantung dari varietasnya. Biasanya varietas lokal ya, yang yang varietas lama ya, itu sampai 150 hari itu 5 bulan. Tapi yang baru, yang varietas unggul yang baru itu sekitar 100 hari. Ada yang 100, ada yang 110 dan sebagainya. Itu dari sisi waktu. Baik Bapak, untuk dari saya sudah cukup. Untuk Esther, apakah ada teman lagi Esther? Mungkin dari saya juga sudah cukup Pak. Terima kasih Baik, banyak. Bapak. Oke. Ya. Nanti sekiranya saya boleh meminta CV Bapak untuk kami tampilkan di buku yang akan kami buat nanti di penugasan responsi teknik wawancara ini. Nanti mungkin saya minta file Bapak untuk CV Bapak. Ya, nanti saya coba kirim ya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Ya, mudah-mudahan jadi lancar dan bagus ya. Amin Bapak, terima kasih banyak. Yo. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Mohon maaf waktunya Bapak. Enggak.